Semua dosen itu wajib menulis. Nah, ini bedanya ya. Semua dosen itu wajib menulis. Kalau tidak menulis, tidak akan mungkin bisa mengajar dan tidak akan mungkin bisa menyampaikan materi di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pembelajar. Di video vlog kali ini kita mainkan sebentar ya vlog dosen Dinil. Ini saya sekarang lagi kondisinya di kereta bawah tanah di Istanbul. Jadi saya pakai masker, di sebelah kiri banyak penumpang, ke depan banyak penumpang, jadi saya hanya pakai lihat kamera seperti ini aja. Ini mudah-mudahan tidak mengganggu teman-teman semuanya ya. Nanti teman-teman kalau menganggap ini suaranya agak kecil, nanti bisa diperbesar dengan volumenya ya masing-masing ya. Di video vlog kita kali ini kita akan bahas tentang ini, dosen itu jago nulis enggak ya. Nah, para pembelajar, teman-teman yang masih duduk di bangku kuliah ataupun yang masih di bangku sekolah, ketika nanti ingin jadi dosen, maka kemampuan menulis itu harus diasah. Jadi sehingga ketika menjadi dosen nanti sedikit banyaknya punya waktu untuk menulis. Sebab nanti dalam Tridharma perguruan kampus itu ada bagian dari penelitian yang semuanya itu akan fokus pada penulisan. Tridharma perguruan tinggi itu ada 3 ya. Pertama pengajaran, pendidikan pengajaran, yang kedua penelitian, yang keempat pengabdian masyarakat. Sebenarnya kalau kita kaji lebih jauh, semuanya membutuhkan kemampuan menulis, karena dalam mengajar pun pendidikan pengajaran kita dituntut untuk menulis, membuat RPS, rencana pembelajaran semester, dan juga buku-buku pelajaran. Pengabdian masyarakat juga sama seperti itu. Kita buat proposal, buat hasil penelitian, juga menulis seperti itu ya. Apalagi untuk bidang penelitian, tentu kemampuan menulis itu juga harus dijaga dan ditingkatkan ya, sehingga ketika nanti teman-teman menjadi dosen ya betul-betul bagus tulisannya. Kembali kepada tema kita, yaitu tentang kepenulisan ya. Kepenulisan itu, apakah dosen itu semuanya jago nulis? Jawabannya bisa ya dan bisa tidak. Artinya kalau dosen yang memang rajin ya mengasah diri kemampuan menulis, tentu akan jago menulis. Namun kalau yang tidak mengasah kemampuannya, ya kemampuannya biasa-biasa saja, seperti itu, tidak jago. Namun di sini harus saya garis bawahi bahwa pertanyaan temanya adalah jago menulis, artinya pandai ya, tepat, giat, rajin menulis dengan yang standar. Bukan tema yang ini, apakah dosen itu menulis atau tidak. Sebab semua dosen itu wajib menulis. Nah, ini bedanya ya. Semua dosen itu wajib menulis. Kalau tidak menulis, tidak akan mungkin bisa mengajar dan tidak akan mungkin bisa menyampaikan materi di kelas. Karena bagaimana mungkin, anggap aja logikanya ya. Misalkan dosen itu di kelas tanpa buat RPS, tanpa memakai PowerPoint, tanpa membuat lembaran evaluasi, artinya tanpa memakai upaya untuk menulis baik dengan tulisan tangan maupun tulisan komputer atau laptop seperti itu mustahil. Artinya kondisi apapun dosen itu tetap menulis seperti itu ya, tetap menulis. Hanya saja apakah tulisannya itu nanti bisa banyak ya dan bisa bermutu. Artinya di sini akan kita coba ulas ya, tulisannya itu terbagi menjadi 2, yaitu tulisan yang kualitas dan tulisan yang kuantitas seperti itu. Nah,
Untuk pertama kita akan bahas adalah tentang dosen jago menulis dari segi kuantitas. Nah, dari segi kuantitas ini sebenarnya dari segi kuantitas, dari segi banyak sedikitnya tulisan. Banyak sedikitnya tulisan itu dosen-dosen bisa ya mengikuti kumpulan penulis, artinya seperti buat satu buku gitu ya, tapi barengan book chapter gitu ya. Jadi ada nama kita di situ sebagai penulis, itu bisa seperti itu. Nah, jadi barengan, jadi semakin banyak ikut tim-tim kelompok-kelompok menulis, semakin banyak tulisannya ya, seperti itu. Itu dari segi buku. Dari segi jurnal juga sama, dari segi jurnal juga seperti itu. Dari segi jurnal misalkan nulis sembarangan seperti itu, nulis sembarangan ya, ada 2-3 orang dalam satu jurnal nulis, ada nama kita di situ. Nah, artinya apa teman-teman semuanya? Banyak tulisannya. Nah, dari segi kuantitas banyak seperti itu. Kita bisa nulis di blog ya, punya blog sendiri, baik blog yang blogspot atau WordPress, atau blog di Facebook, atau blog-blog di LinkedIn dan sebagainya. Itu bisa dimanfaatkan ya dengan memperbanyak tulisan, atau tulisan-tulisan di media online juga bisa, media massa juga bisa, koran-koran, buletin-buletin juga bisa. Artinya menyempatkan waktu untuk menulis ya, banyak tulisannya secara kuantitas. Itu yang pertama ya teman-teman ya. Yang kedua yaitu dari segi kualitas. Nah, dari segi kualitas ini dari segi bermutu nggak tulisannya. Untuk ukuran kualitas atau bermutu sendiri itu kan tergantung ya, tergantung sejauh mana si dosen ini untuk mengasah kemampuan ya. Misalkan dalam tingkat jurnal itu ya, dalam tingkat jurnal itu kan ada tingkatannya. Ada jurnal tingkat 6, Sinta 6, Sinta 5, Sinta 4, Sinta 3. Artinya mengkategorisasikan kepenulisan ya. Atau juga ada yang skala nasional, ada juga skala internasional. Tentu kualitas tulisan di skala internasional kemungkinan ya, besar kemungkinan lebih baik daripada nasional. Sebab apa? Itu tidak menggunakan bahasa Indonesia, tapi menggunakan bahasa asing ya, Inggris atau Arab seperti itu, atau bahasa PBB, atau bahasa, misalkan ada mahasiswa yang kuliah di luar negeri misalkan memakai bahasa non PBB, tentu mereka terkadang mungkin saja menulis pakai bahasa asing setempat, misalkan menulis jurnal pakai bahasa Turki, atau menulis jurnal pakai bahasa Spanyol, Jerman dan sebagainya gitu ya. Jadi bisa disesuaikan. Artinya apa teman-teman? Kualitas ini menentukan, bukan dari segi, dan bukannya dari segi kualitas tulisan grammar, bukan, tapi dari sisi kebaruan ya, novelty-nya, kemanfaatannya, terus bahasannya juga, temanya juga baru, menarik. Nah, dari segi kualitas itu sangat menentukan. Jadi tentu kita tidak bisa dicapai ya kemampuan menulis itu dalam satu malam bagi dosen, tapi itu perlu bertahap. Saya pribadi aja sebagai dosen belum bisa mengkategorikan sebagai tulisan yang berkualitas, belum bisa, karena kan memang posisinya saya membuat video ini kan masih dosen muda, sedang studi seperti itu. Jadi memang perlu banyak berlatih, banyak belajar. Mungkin ada dosen-dosen yang senior mendengarkan ya, melihat video ini, tentu yang punya banyak tulisan baik dari skala nasional maupun internasional, tentu itu lebih baik ya. Namun yang ingin saya tegaskan di sini adalah teman-teman yang mendengarkan video ini yang ingin jadi dosen